Mereka menyebut pesta tersebut Oram Sasadu. Oram berarti makan, Sasadu berarti rumah adat. Jadi Oram Sasadu artinya berkumpul untuk makan bersama di rumah adat. Oram Sasadu merupakan ritual adat masyarakat suku Sahu yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang diterima dari Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Oram Sasadu dilaksanakan setiap tahun setelah selesai panen hasil bumi, seperti hasil panen kelapa, pala, cengkeh, buah-buahan, dan lain-lain. Orang Sasadu yang dilakukan di suku Sahu sini adalah ucapan syukur tahunan yang dilakukan setiap tahun di setiap desa yang ada di suku Sahu, terutama di Tujuh Mior. Tujuh Mior ini ada di lingkar suku Sahu, dan yang kami lakukan setiap tahun, sejarahnya sebelumnya kita lakukan di kebun atau di keluarga masing-masing kita. Apapun hasil yang kita panen, kita lakukan syukur. Jadi sebelum ada rumah adat yang dibuat di kampung, di masing-masing kebun atau di masing-masing daerah yang kita tinggal, kita lakukan syukur itu dalam bentuk pukul tifa. Dan di pukul tifa itu kita lakukan nyanyian yang orang kenal dengan Maio. Setelah sekian panjang sejarah, dari masing-masing keluarga bergabung di kampung, turun di kampung, membuat sabua atau sasadu. Itu dilakukan setiap tahun. Di masing-masing keluarga akan turun dari kebun dan bertemu di sini. Sebelum kita lakukan Oram Sasadu, semua yang proses yang kita capai itu mulai dari tanam padi, udara, itu kita akan makan-makan kecil. Dan makan-makan kecil ini dilakukan selama 3 hari. Ada hasil atau tidak, mereka akan lakukan makan-makan kecil dengan apa adanya. Dan tidak diundang saudara-saudara dari luar desa atau luar kampung lain. Setelah 3 hari lakukan, proses padi sudah mulai tumbuh dan masak, kita lakukan panen padi. Dan hasil besar atau kecil, kita lakukan Oram Toma Sasadu. Tetapi sebelum kita lakukan Oram Sasadu, ada satu proses lagi, yaitu walen. Walen dilakukan selama 7 hari 7 malam dulunya. Tapi sekarang kita lakukan hanya sehari, yang disingkat dibilang ucapan syukur untuk melakukan Oram Toma Sasadu. Dan dilanjutkan dengan Oram Toma Sasadu atau makan-makan adat. Makan-makan adat ini di masing-masing desa kemungkinan ada perbedaan dengan tahapan acaranya. Tetapi intinya dia melakukan syukuran panen raya atau panen padi dalam kampung tersebut. Jadi semua sudah panen, baru dilakukan kesepakatan penetapan tanggal makan-makan adat itu. Di urat-urat tersendiri itu dilakukan selama 7 hari walen dan dilanjutkan dengan 7 hari 7 malam makan-makan adat atau Oram Toma Sasadu. Proses 7 hari 7 malam, malam pertama kita lakukan hanya di dalam desa tersendiri. Jadi malam pertama itu anak-anak mulai latihan pukul tifa, latihan Maio, kemudian dibicarakan mengenai proses malam-malam selanjutnya. Dan malam kedua jika sudah siap, dia mulai mengundang desa-desa tetangga. Dan proses makan-makan adat dilakukan dengan yang biasanya itu di malam kedua sampai malam ketujuh itu sudah mulai ramai. Dan di hari terakhir itu ditutup dengan acara Ciawa. Nah, acara Ciawa ini yang paling penting di sini adalah ada satu momen, yaitu momen Kolodi Sasadu atau keliling rumah adat untuk menurunkan paji atau bendera. Sebelum kita turun ke acara Kolodi Sasadu atau turun paji, ada acara bercerita di bawah paji atau yang dikenal dengan Jojo.
kesempatan jauh-jauh itu membicarakan semua kegiatan selama 1 tahun dan kebiasaan apa saja yang dilakukan, karena adat kita tidak tertulis sehingga harus dibicarakan ke semua keluarga, bahkan desa-desa tetangga yang diundang, yang duduk di bawah paji. Dan di situ semua dikomunikasikan apa yang belum dan apa yang sudah dilakukan, seberapa besar hasil panen setahun, apa kendalanya, itu dibicarakan di dalam acara jauh-jauh atau di situ acara makan pinang, maudu. Setelah pagi itu baru disediakan makan spesial untuk Ciawa. Kenapa saya bilang spesial? Di situ di luar dari makanan biasa dari hari pertama sampai hari ke-7. Hari pertama, hari ke-7 itu disediakan ada nasi cala, ya, ikan, daging yang didapat. Tetapi hari ke-7 di hari acara Ciawa dia ada tambahan, ada waji, cucur, kemudian kukusang yang dibuat menarik dan dimakan sebelum acara Ciawa itu dilakukan. Ciawa ini 3 kali keliling atau kalau di Sasadu, kemudian upacara penurunan bendera. Sebelum acara penurunan bendera ada satu proses di mana kebiasaan kita orang Sahu adalah melibatkan anak sulung perempuan yang biasanya dandan dia lebih cantik dari biasanya, lebih cantik dari orang-orang sekitar, pakaiannya lebih dari orang-orang sekitar, sehingga dia lebih menonjol dari semuanya. Dan di situ Ciawa mulai dan orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan ritual legu dan salai bersamaan dengan syukuran keliling paji atau keliling bendera sebelum bendera itu diturunkan. Setelah itu semua sudah dilakukan 3 kali keliling paji atau bendera, baru upacara penurunan bendera itu bisa dilakukan. Setelah kalau bendera sudah turun, kita harus turunkan atau lepaskan semua baju yang kita kenal dengan baju, tapi itu pernak-pernik rumah adat tersendiri. Pernak-pernik termasuk bendera atau paji yang ada di bubungan di atas, kemudian janur kuning yang dipasang. Tapi janur kuning sini ada sedikit berbeda karena kita pakai dengan saguer atau enau muda, itu dipasang di sekitar keliling rumah adat tersebut. Semua diturunkan, lepas semua, baru dinyatakan upacara syukuran panen raya telah selesai dan semua tali tifa diturunkan, besi, bahasa kita besi tapi orang kenal dengan gong dan saragi diturunkan, dilepaskan semua, dan itu dinyatakan kegiatan upacara syukuran panen raya selesai. Dan masyarakat biasanya hari berikut sudah kembali berkegiatan seperti biasanya, dan kita mulai dengan kegiatan tahunan setelah upacara itu dengan harapan tantangan berkebun dan semua yang dilakukan bisa berhasil dan lebih berhasil dari tahun-tahun sebelumnya. Tradisi Orom Sasadu ini tidak hanya dipahami sebatas makan bersama, tetapi lebih jauh dari itu adalah pemakaan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan alam yang telah digariskan sejak kehidupan para leluhur, yang meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat.